Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Chin Pukis Sonjet. Semoga kawan-kawan semua tetap sehat bersama keluarga tercinta. Guys, berjumpa lagi bersama saya di bangunan 4 kali 12 3 lantai yang kita review secara singkat antara sebelum dan sesudah. Persoalan atau permasalahan awal kita mulai dari luar, guys ya. Ini bangunan yang jelas berada di area pemukiman, di mana memberikan daya pengaruh atau ganggu terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan, khususnya tetangga-tetangga yang ada di kiri kanan dan depan bangunan ini, guys. Jadi kita mencari solusi di balik permasalahan terkait bagian luar. Kita berinisiatif memindahkan atau menggeser akses, terutama menara dan void untuk ke belakang, supaya bangunan ini tetap on dalam kondisi normal. Ini beberapa penampakan, guys, daripada sebelumnya. Ini penampakan karena menara yang sebelumnya ukuran 1,5 kali 4 dengan sekat-sekat yang kurang saya pahami, kemudian daripada sistem instalasinya dan pola atau komposisi twitternya, dan permasalahan lagi yang lain ada juga menggunakan besek-besek, yang dimana besek ini sudah bermasalah, berjamur, dan sebagian dimakan bubuk. Dan yang tidak kalah penting di sirip ini, guys, banyak sekali sarang-sarang palsu. Nah, ini kawan-kawan bisa perhatikan konsep daripada twitternya, hanya berselah satu sirip, Twitter. Permasalahan berikutnya daripada kualitas sirip. Kebetulan sirip ini antara lantai atau plafon dengan sirip ini satu jenis yang sama, yaitu kayu sengon. Nah, tidak jarang kita menemukan persoalan kayu-kayu yang menurut saya kualitasnya kurang bagus, apalagi ketika kita gagal mengantisipasi permasalahan terutama daya lembab yang bisa memicu daripada menurunnya kekuatan struktur kayu tersebut, karena memang ketebalannya juga tidak terlalu tebal. Dan ini beberapa permasalahan yang ada pada area lantai dan area sirip. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan ini sebelum kita lakukan perubahan. Nah, daripada itu semua, yang terlihat juga sekat-sekat sebelumnya menggunakan kain. Nah, untuk konsep sekatnya saya kurang paham. Ini adalah penampakan daripada sebelumnya, sebelum kita lakukan perubahan atau perbaikan yang lebih kepada proses kebiasaan pekerjaan kita. Kawan-kawan bisa melihat debu-debu atau serbuk yang ada di sirip tersebut. Tidak hanya di sirip, bahkan area lantai juga berdebu. Nah, di sini sering saya menyampaikan dan menekankan bahwa apakah kita perlu air atau tidak dalam sebuah ruangan sudah tentu ada pertimbangan khusus, terutama daripada kualitas lantai ataupun sirip itu sendiri. Kita harus paham juga tujuan kita menggunakan untuk apa. Nah, ini ada beberapa sebagian sarang palsu yang belum kita lepas, karena memang ini pengecekan permasalahan sebelumnya. Terlihat beberapa kain. Nah, dan ada sistem pemasangan Twitter yang menggunakan solasi di Twitter ini sangat berpengaruh. Jadi melihat kembali daya lingkungan yang ada,
berproses dari hari pertama sampai terjadinya proses rangka menara kita yang baru. Dan menara ini ukurannya 4 kali 3 mohon maaf 4 kali 3,5 guys. Nah, di sini ada area kanan bangunan, dan di area kiri juga ada bangunan yang kemungkinan masih naik satu lantai. Ini sedikit mengganggu daya manuver burung dengan akses atau menara yang sebelumnya, sehingga kita memindahkan lebih ke belakang yang sedikit di atas bukit. Ya, ini pun akan tidak berpengaruh besar terhadap daya efek kebisingan. Ini analisa yang pertama kita lakukan bagian akses untuk menara. Nah, terlihat dari proses rangka yang kita lakukan, kita menggunakan rangka ulin. Di sisi luar, kawan-kawan yang lain mengerjakan pemelesteran terhadap dinding, karena sebelumnya dinding ini adalah sistem teplokan yang kita takut dan kita antisipasi supaya tikus atau hama-hama sejenis lainnya tidak berpeluang memanjat ke dinding tersebut. Di sisi lain, kawan-kawan masih berfokus dengan rangka menara. Saya lanjut pengerjaan di bagian plafon, karena memang di plafon ini tidak ada styrofoam. Yang sebelumnya hanya dilapis menggunakan kardus-kardus dan ditutup terpal. Nah, berselang atau berjalannya waktu, sekarang terjadi bocor atas terpal-terpal sebelumnya, dan sekarang kita menggunakan styrofoam 3 cm. Mohon maaf, 2,5 cm. Kita menggunakan styrofoam 2,5 cm, dan kita berusaha menutup celah, guys ya. Nah, fungsi daripada pemasangan styrofoam ini selain menahan rembesan dan menahan secara kontak langsung dengan hawa panas yang ada di seng, penggunaan styrofoam ini juga sangat penting sebagai peredam untuk mengurangi risiko kebisingan, termasuk ketika terjadi proses hujan yang ini bisa berpengaruh kepada ketenangan burung di dalam ruangan. Dan di antara celah-celah yang ada kita tutup rapat supaya tidak ada rembesan. Guys, kita lanjut ke bagian dalam. Twitter belum dilepas dan beberapa alat bantu dilepas karena kita fokus ke proses rangka, yaitu rangka penyekatan. Nah, kurang lebih rangka yang kita terapkan sebelum dilakukan penjebolan void, mengingat supaya ruang gerak dalam proses pekerjaan ini biar lebih mudah. Di sini kita kembali lagi menyiapkan proses untuk sterilisasi terhadap sirip, dan di sini kita menggunakan produk andalan kita, yaitu cairan khusus pembersih sirip. Nah, cairan ekstrak 250 ml ini guys bisa dicampur dengan air 15 sampai 20 liter air. Melihat ke belakang atau dari video sebelumnya, sirip sangat kotor dan banyak serbuk atau debu-debu yang masih menempel, karena sebelumnya datang dari molding sawmill langsung dipasang. Karena sebelumnya kayu-kayu yang ada ini adalah kayu-kayu hidup. Ketika terjadi proses kering, dan tidak jarang serbuk-serbuk itu lengket kembali. Nah, ini kita lakukan proses penggosokan secara manual, dan diantara pekerjaan yang paling berat adalah mengurus sirip guys. Untung-untung kita masih mendapatkan lantai yang rendah. Nah, setelah lakukan penggosokan secara manual, kita lanjut ke proses penyemprotan, yaitu penyemprotan dilakukan
di area sirip dan plafon. Karena ini memang sirip sudah pernah terkontaminasi dan pernah disemprot dengan beberapa zat, termasuk beberapa jenis parfum. Mengingat konstruksi daripada kayu sengon ini guys begitu rapuh, dan di sini kita tidak menggunakan baskom lagi, alias tidak menggunakan air lagi. Jangan sampai keteledoran kita atas ketidaktahuan kita, termasuk sirip sengon ini, kita menggunakan air berlebihan yang bisa berefek pada penjamuran. Guys, setelah kita melakukan penyemprotan, sangat terlihat jelas sekali bahwa air-air yang ada di sirip ini ketika kita semprot mengeluarkan sedikit warna yang kuning, bahkan kemerah-merahan. Bangunan sudah berusia di atas 5 tahun tapi masih memiliki bau, memiliki daya getah yang tinggi. Salah satu solusinya yang kita lakukan yaitu proses sterilisasi menggunakan cairan khusus pembersih sirip, supaya bebas dari bau getah kayu, bebas dari zat-zat yang sebelumnya, dan steril, sehingga memberi daya tingkat betah kepada burung itu sendiri. Inilah guys proses pekerjaan yang kita lakukan, karena mengurus sirip ini yang saya artikan pekerjaan yang lumayan berat. Untung-untung kita masih mendapatkan lantai yang tinggi 180 atau 2 meter. Gimana kalau mendapatkan lantai 3 meter, 4 meter? Bayangkan sendiri aktivitas kita lakukan proses manual, harus naik turun tangga. Terlihat air kuning setelah kita lakukan penyemprotan guys. Ini sirip yang sudah lumayan berumur dan kering, tapi masih mengeluarkan bau, mengeluarkan daya getahnya itu sendiri. Insya Allah akan lebih steril. Mudah-mudahan harapannya saya juga tidak di PHP oleh burung lagi guys, karena bertahun-tahun di atas 5 tahun ini permasalahan baik lantai, plafon maupun sirip lumayan kompleks permasalahannya, di luar sistem akses dan instalasi yang ada. Guys, kita lanjut lagi ke proses pembongkaran Twitter. Kebetulan untuk lantai dasar ini kita tidak menggunakan sistem sekat, alias loss tanpa ada sekat. Nah, di sini kita melakukan pembongkaran terhadap Twitter yang ada, dan kita pilih beberapa Twitter yang akan kita pasang kembali, karena memang perangkat-perangkat termasuk Twitter yang ada di bangunan ini kita fungsikan kembali dan tidak harus diganti dengan yang baru, karena memang masih layak untuk dipakai. Untuk lantai dasar ini maupun lantai 2 dan 3 pada prinsipnya konsep pola Twitternya masih sama, 2121. Di sini bagian kiri dan kanan semua Twitter mengarah atau menghadap ke area void, sementara untuk di bagian belakang ini berbalik arah posisinya. Logika saya karena berpikir bahwa burung ini tidak terbang satu arah, jadi sinkron terhadap sistem suara sangat diperlukan. Guys, kita melihat kembali yang sudah terpasang dan kita lanjut proses pembongkaran sarang-sarang palsu yang ada. Melihat kembali daripada sistem sebelumnya, permasalahan sebelumnya, dan di sini menara kita sudah finish di hari ke-9 kalau tidak salah, dan dengan LMB ukuran 65 kali 85 dengan Twitter piezo, karena di sini kita menggunakan piezo semua dan tidak berani menggunakan magnet untuk sistem LMB, karena sangat berisiko kembali kepada permasalahan luar, termasuk
daya ganggu kebisingan terhadap tetangga-tetangga, karena sebelumnya seperti yang saya sampaikan, karena bangunan ini berada di lingkungan padat pemukiman. Kita mencari solusi supaya bangunan ini terus on bersama suara. Guys, kita melihat kembali, ini adalah konsep menara kita yang kita rangka dengan menggunakan balok ulin dan konstruksi dinding menggunakan bata hebel atau bata ringan dengan ketinggian kurang lebih 2,5 meter. Tingginya 2,5 meter dengan masing-masing ukuran yang sudah kita kondisikan, yaitu menara 4x3 dan pointnya terjun los dengan ukuran 4x2,5, karena di sini ada space jarak untuk akses kita ke RMB, untuk akses naik dari ruangan inap itu sendiri. Untuk menjangkau LMB segala akses harus kita perhitungkan, guys. Artinya melihat daripada posisi keamanan dan kenyamanan kerja kita sendiri, karena ini bagian atas sangat berisiko dan risikonya sangat fatal. Jadi segala upaya harus kita pikirkan, termasuk akses-akses yang ada untuk turun ke ruang inap, akses naik turunnya, kemudian jalan, lalu ada sistem akses L, yaitu pijakan yang untuk LMB. Dan di sini juga di plafon kita tidak menggunakan plafon, hanya keterbatasan material, jadi tidak masalah menurut saya. Dan segala pintu keluar di atap, keluar di bawah atap sudah kita buatkan. Sekali lagi, akses ini sangat penting, guys, jadi harus dikondisikan lebih dari awal. Kita lanjut ke proses pembongkaran void, guys, ya. Setelah menara sistem sekat jadi yang siap kita jebol dan penjebolan sudah berlangsung, tinggal lantai dasar saja lagi. Nah, ini beberapa penampakan dari bawah untuk sistem void yang baru ini, dan kebetulan kita tinggal jebol. Ini sirip-sirip sengon, guys, dan beberapa permasalahan lainnya yang kita kondisikan sedemikian rupa biar lebih maksimal. Dan void yang ada ini sistem void loss atau void terjun atau akses terjun loss. Di sini kita menggunakan material sebagai media sekat, yaitu terpal roll dengan masing-masing lar yang ada di area dinding, karena memang untuk lar dan LMB ini searah. Nah, semua Twitter kita menggunakan piezo, termasuk sistem tarik voidnya. Lar berada di sebelah kanan dan lar ada di sebelah kiri, dan LMB berada di sebelah kanan, agak sedikit zigzag biar intensitas cahaya tidak terlalu dominan atau paparan ke dalam ruangan inap. Untuk lantai dasar seperti yang saya bilang, tidak ada sistem sekat-sekat. Ini lantai dasar sangat beda dengan lantai yang atas. Lantai 2 dan lantai 3 sangat berbeda sekali dalam proses penerapan arus terbang, ya. Karena secara intensitas cahaya semakin ke bawah sudah berkurang. Harus dipahami daripada konsep dan fungsi sistem sekat gitu, guys, ya. Untuk Twitter ini di setiap lantai masing-masing kita menggunakan 12 biji Twitter. Untuk Twitter inap setiap lantai 12 biji dengan formasi sistem balak 5, 2 kiri 2 kanan, 2 depan 2 belakang, dan bagian tengah yaitu 2, yang saya artikan Twitter arus atau sistem sambut balik, biasanya di tengah. Ini basic yang kita lepas sengaja dan
kita buang karena memang beseknya berjamur dan ada sebagian sudah rapuh karena termakan usia dan menimbulkan bau yang kurang sedap, sehingga kita putuskan untuk dilepas. Dan yang paling penting adalah ini guys, penampakan daripada sarang-sarang palsu yang lumayan banyak, hampir setengah baskom. Nah kebetulan yang ada ini yang per lantai, hampir setengah baskom. Kita melepas sarang-sarang palsu ini yang sengaja dipasang sebelumnya. Itu sedikit penampakan daripada progres antara sebelum dan sesudah yang kita lakukan guys, baik itu hal-hal yang terkait dengan akses maupun pendukung lainnya seperti sirip itu sendiri. Sirip layak, tidak perlu alat bantu secara berlebihan. Dan di sini kita kembali menggunakan ampli yang ada di bangunan ini guys. Nah, dan ini salah satu ampli grip bass kalau tidak salah. Nah, kelemahan daripada ampli ini tidak bisa membaca file yang jenis WAV. Jenis file yang MP3 sangat bisa. Nah sekarang kita tes dengan file yang WAV, itu tidak terbaca oleh playernya. Ini kelemahan daripada ampli grip bass kalau tidak salah. Padahal kualitas ampli ini menurut saya sangat bagus, cuman kelemahannya ada di sistem player. Dan kita pasangkan kembali file yang MP3, terlihat lampunya kedap-kedip, itu tandanya membaca guys. Sangat beda dengan Pyro. Pyro dua jenis file, WAV bisa, MP3 bisa. Itulah kelebihan daripada ampli Pyro, karena sistem playernya yang kalau tidak salah sejenis plug ini bisa membaca dua jenis file. Sangat beda dengan yang khusus MP3 saja. Seperti biasa, bagian akhir daripada proses pekerjaan kita guys, kita melakukan penyemprotan aroma, yaitu aroma perangsang birahi walet yang sering kita gunakan, yang menandakan bagian akhir daripada proses pekerjaan kita. Karena memang bagian penggunaan aroma ini adalah bagian akhir ketika semuanya sudah beres dan disiap di-on-kan kembali. Nah target pada penyemprotan kita guys untuk aroma ini fokusnya area dinding dan lantai termasuk void. Tidak disarankan untuk menyemprot sirip. Mungkin sangat berbeda dengan kawan-kawan kita yang lain. Setelah semua beres dan siap, langsung kita on-kan guys. Oke guys, baru kelihatan burungnya bro, habis azan maghrib. Ini coba kita pantau dengan suara yang kita edit semalam. Ada baru kelihatan burung guys. Ini masuk, betul-betul burungnya nampak di jam-jam seperti ini. Ini juga salah satu area yang kritis kronis terhadap burung. Ini kita pantau guys. Satu, dua, aduh. Coba kita pantau guys ya. Nah ini habis azan, apakah ada burung di dalam nanti? Apakah tidur di Twitter LMB? Tapi kita masuk ke dalam. Ada guys, ada burung, burungnya guys, satu ekor. Alhamdulillah ada burungnya. Coba kita intip lantai atas. Ada burungnya, ada burungnya.
tarik. Alhamdulillah guys, tinggal kita tinggal cepat suara kita. Guys, itu sedikit review singkat kita antara sebelum dan sesudah kita melakukan progres perbaikan. Semoga di 100 hari ke depan ada hasil yang lebih positif. Alhamdulillah, ini menjadi awal yang baik di saat kondisi area krisis dan kronis burung. Alhamdulillah ada yang mampir. Tapi intinya tetap kita ambil hal-hal positif daripada video ini guys. Semoga ada yang bermanfaat. Terima kasih.